Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihsanin ila yaumiddin. Haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqulladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Seiring dengan tenggelamnya matahari di belahan barat kemarin sore adalah suatu isyarat usainya suatu amal ibadah yang mubarak. Terdengarlah membahana suara takbir, tahmid, tahlil dan tasbih masuk ke lubuk hati yang mendalam, lubuk hati yang didasari oleh iman sebagai manifestasi wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu patut kita bersyukur dalam kenikmatan dan kelezatan iman, sehingga dengan itu kita akan menghadap Allah di hari kemudian, di saat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allahu biqalbin salim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kaum muslimin di segenap penjuru bumi menunaikan Idul Fitri dengan memandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Dan sebentar ini kita baru saja melaksanakan sholat Idul Fitri. Dalam suasana bahagia ini, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Salah satu bentuk perwujudan syukur itu adalah dengan menggunakan seluruh anugerah Allah ini untuk bekal amal saleh, untuk bekal beribadah. Allah SWT berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi." Itu banyak nikmat yang kita terima, maka semua kita menjadi semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Bukan beliau yang menghendaki jadi suri tauladan, bukan beliau yang memproklamirkan dirinya sebagai suri tauladan, tapi Allah yang memproklamirkannya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah yang memproklamirkan bahwa Rasulullah itu suri tauladan bagi kita semua. Allahu akbar, walillahil hamd. Kini Ramadan telah meninggalkan kita. Dia pergi dan setahun kemudian baru menyusul kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan. Ramadan, Engkau telah datang membawa keberkahan. Engkau datang membawa rahmat dan keampunan. Engkau datang dengan Lailatul Qadar, satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Engkau datang membawa kebebasan dan kemerdekaan dari ancaman siksa api neraka. Di penghujung Ramadan, kita dididik untuk melahirkan semangat berbagi, yaitu dengan disyariatkannya kepada kita semua untuk mengeluarkan zakat fitri yang kita distribusikan kepada saudara-saudara kita fuqara wal masakin. Rasulullah SAW menegaskan di dalam sabdanya bahwa tujuan disyariatkannya ibadah zakat fitri ini, di dalam sabdanya disebutkan ada 2 tujuan. Yang pertama disebutkan di situ tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan puasa orang yang berpuasa, minal lagwi war rafas, dari perkataan keji, perkataan kotor, kebohongan dan sebagainya. Maka dibersihkan dia dengan membayar zakat fitri. Yang kedua disebutkan dalam sabda Rasulullah itu adalah tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Kita bersihkan diri, kemudian kita dididik untuk berbagi, di mana Rasulullah SAW memberikan autokritik terhadap praktek ibadah puasa umat muslimin ini. Beliau menyatakan, kam min sha'im laisa lahu min syami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang dia peroleh dari puasanya itu kecuali hanya sekedar lapar dan haus. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka Rasulullah SAW mensyariatkan ibadah zakat fitri, diwajibkan atas kalian, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, budak, orang merdeka, semuanya wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Dalam sabdanya itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, ketika umat beriman merayakan hari ini sebagai hari kemenangan, hari berbahagia, hari bergembira, minimal, kata Rasulullah,
orang-orang yang miskin, fuqara wal masakin itu tidak meminta-minta pada hari ini. Aghniya'uhum, kaya kan mereka pada hari ini. Hamba Allah sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Ramadan, betapa banyak kesan-kesan indah yang engkau tinggalkan. Begitu padat pesan-pesan hikmah yang bisa kami dapatkan. Di antaranya pada kesempatan yang singkat ini akan kita utarakan paling tidak ada 3 pesan indah yang ditinggalkan oleh Ramadan ini. Yang pertama adalah Ramadan telah mendorong umat ini untuk bertakwa dimanapun dan kapanpun. Setelah sebulan menjalankan ibadah Ramadan, tentu kita semua berharap agar Allah menerima seluruh ibadah kita. Dimasukkan kita ini ke dalam golongan hamba Allah yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Golongan sebaik-baik umat sebagaimana diterangkan di dalam firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam kelompok orang yang mulia ini, insya Allah. Begitu indah ibadah Ramadan itu. Kita serasa begitu akrab dengan berbagai amal saleh, jauh dari dosa. Kita tersadar setelah tadinya lalai. Kita bangun setelah tadinya terlelap. Dan seakan kita hadir setelah tadinya menghilang. Salat malam kita, sedekah kita, tadarus Al-Quran kita, semangat kita memakmurkan masjid, serta upaya-upaya kita mengasihi sesama terasa begitu cepat berlalu. Oleh karenanya, maka bulan Ramadan harus benar-benar kita jadikan sebagai bulan yang dapat menghantarkan kita menjadi insan yang muttaqin. Kalau tidak, kita masuk dalam kelompok orang yang dikritik oleh Rasulullah tadi. Tidak ada yang dia dapatkan. Laisa lahu min syamihi illa al-ju' wal 'atash. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jangan sampai menimpa kita perumpamaan orang yang menata batu bata demi batu bata hingga berwujud sebuah bangunan yang indah dan megah, namun tiba-tiba dia sendiri yang merobohkan dan menghancurkan bangunan yang indah itu. Atau laksana orang yang mengurai benang yang telah dipintalnya, sebagaimana Allah firmankan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kamu seperti perempuan yang menguraikan benang-benang yang telah dia pintal dengan kuat. Setelah itu dia cerai-beraikan kembali benang yang sudah dia pintal itu. Sebagai contoh sederhana, puasa Ramadan telah melatih kita untuk senantiasa bersikap jujur. Bersikap jujur. Karena ibadah puasa Ramadan ini hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ada di sekitar kita bisa kita kelabui. Bisa saja dari rumah kita berpuasa, lantas di luar kita berbuka. Nanti kembali ke rumah, puasa kembali di hadapan anak dan istrinya. Maka Ramadan mendidik kita menjadi orang yang jujur. Maka orang yang berpuasa dengan benar tidak mungkin akan menjadi orang-orang pendusta. Tidak mungkin menjadi orang yang pencuri, apalagi koruptor. Masalah kejujuran ini di dalam Islam terlihat dalam spirit ihsan. Ketika ada seorang laki-laki, di dalam sebuah sabdanya Rasulullah disebutkan di situ, ada seorang laki-laki yang berjubah putih, berambut kusut, masai datang ke hadapan Rasulullah di tengah-tengah jamaah para sahabat. Lantas dia duduk di dekat Rasulullah, dia adu lututnya dengan lutut Rasul. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, terangkan kepada aku apa itu iman. Maka Rasulullah menguraikan dan menjelaskan iman itu ini lengkap sampai 6 rukun iman.
Setelah dijawab oleh Rasulullah, laki-laki yang datang tadi yang bertanya itu memberikan komentar, sodakta, Anda benar. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan, sodakta, Anda benar. Setelah itu dia bertanya, ya Rasulullah, terangkan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah menguraikan Islam secara rinci sampai 5. Itulah dia rukun Islam, syahadat an la ilaha illallah. Sampai 5. Itulah dia rukun Islam. Komentar laki-laki ini, sodakta, Anda benar. Dan yang terakhir beliau tanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mahwal ihsan, apakah itu ihsan? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini adalah ajaran tentang kejujuran, bahwasanya engkau menyembah Allah itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Ajaran spirit tentang kejujuran. Saat ini sidang jamaah yang berbahagia, secara terang-terangan telah dipertontonkan kepada masyarakat kita berbagai perilaku kebohongan publik, perilaku ketidakjujuran, praktek memaksakan kehendak, sehingga untuk mendapatkan sesuatu itu semua rambu-rambu, undang-undang, peraturan-peraturan yang telah dibuat sebelumnya bisa dilanggar dan dilabrak begitu saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sebuah keprihatinan bagi kita semua. Bahkan di antara krisis moral yang melanda bangsa ini, salah satunya adalah hilangnya kejujuran pada sebahagian anak bangsa ini. Ketika orang yang kehilangan kejujuran itu lantas diangkat menjadi pemimpin umat, pemimpin rakyat, tentu ini akan sangat membahayakan bangsa yang kita cintai. Kenapa? Mari kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Kata Rasulullah, hendaklah kamu semua bersikap jujur. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian bersikap jujur. Karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, membawa kebaikan. Kalau kita jujur, insya Allah dampaknya sangat luas sekali, membawa kepada kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Jelas muaranya kepada jannah. Yang setiap saat kita lantunkan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jelas muaranya adalah jannah. Seseorang yang selalu jujur dalam hidup dan kehidupannya, apakah dalam kesendiriannya, apakah dalam kondisi orang banyak, disaksikan oleh orang banyak, maka oleh Allah itu ditulis sebagai orang yang jujur, siddiqan, orang yang jujur, dicatat sebagai orang yang jujur. Akan tetapi sebaliknya sidang jamaah yang berbahagia, jauhilah sifat bohong, karena kebohongan itu akan membawa kepada kejahatan.
kebohongan ini pangkal dari semua kejahatan. Kejahatan akan membawa dan muaranya adalah neraka, an-nar, pasti. Dan orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan, kata Rasulullah dalam sabdanya ini, dituliskan, dicatatkan oleh Allah sebagai pembohong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita bisa menyaksikan semua bangsa-bangsa besar di dunia ini mempraktekkan kejujuran sebagai tiang bagi tegaknya bangsa dan negara mereka. Meskipun mereka bukan negara muslim, meskipun mereka tidak beragama Islam, tapi mereka praktekkan kejujuran itu di tengah-tengah kehidupan bangsa mereka. Pernah ada sebuah sosial eksperimen yang dilakukan di negara Finlandia. Ada 10 buah dompet. 10 buah dompet ini diisi dengan uang dolar. Kemudian uang dolar yang ada di dalam dompet ini dibiarkan begitu dan dompet ini disebar di berbagai tempat. Di mana orang lalu lalang di situ. Disebar. Ditinggalkan begitu saja. Setelah ditunggu beberapa waktu, dari 10 buah dompet ini, ternyata 9 dompet kembali kepada yang punya. Kembali kepada pemiliknya. Hanya 1 yang tidak kembali. Sosial eksperimen yang dilakukan di Finlandia. Sidang jamaah yang berbahagia, bagaimana sosial eksperimen itu seandainya kita terapkan di Arbanis ini? Kita ambil 10 buah handphone, smartphone, kita sebar di berbagai tempat di Arbanis ini. Kita tunggu beberapa saat. Adakah mungkin smartphone, handphone itu akan kembali kepada kita sebagai pemilik atau bagaimana? Mayoritas, bahkan 100% penduduk Arbanis ini muslim. Tidak ada yang kafir. Lantas di mana semangat kejujuran yang Allah tanamkan itu? Di mana semangat kejujuran yang bahkan Allah didikkan di dalam bulan suci Ramadan ini? Bukankah kita pantas merenungi apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh Rasulullah itu? Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa bukan hanya untuk menunjukkan betapa simpatinya dia terhadap orang-orang yang tidak punya selama ini, selalu berpuasa. Orang-orang yang tidak punya dia selalu berpuasa, tidak hanya 1 hari saja, tidak hanya dari terbit fajar sampai kepada terbenamnya matahari saja, tapi mereka puasa sepanjang tahun, sepanjang masa. Maka Allah didikkan itu kepada agar kita bisa merasakan bagaimana pahit yang tidak punya itu. Tapi puasa kita justru yang puasa balas dendam. Kita berpuasa 1 hari dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ketika kita berbuka iftar, semua makanan yang tadi siang tidak bisa kita makan, kita tumpuk di hadapan kita semua. Semua jenis minuman kita tumpuk di hadapan kita semua. Balas dendam. Apakah orang-orang yang tidak punya, fakir dan miskin itu seperti itu? Tidak. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, Rasul sendiri yang mencontohkan mengikat perutnya dengan batu karena begitu laparnya. Luar biasa. Autokritik yang dilakukan oleh Rasul seperti itu. Kam min sha'im laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Kecuali hanya lapar dan haus saja yang dia peroleh, tidak ada yang dia peroleh. Pantas tidak akan menciptakan mereka menjadi orang-orang yang muttaqin. La'allakum tattaqun itu gagal sama sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Itulah pesan yang pertama. Ramadan mengajak kita untuk selalu bertakwa dimanapun kita berada, kapanpun itu terjadi. Yang kedua, pesan kedua Ramadan untuk kita adalah
agar kita mengiringi perbuatan salah dengan amal soleh, dengan amal kebaikan. Sebagaimana kita tahu manusia memiliki potensi yang salah dan lupa. Tetapi apabila terlanjur berbuat salah, maka solusinya bukan terus-terusan berbuat salah. Solusinya adalah segeralah bertaubat. Taubatan nasuha. Sebagai wujud pertaubatan yang sesungguhnya adalah tidak mengulangi perbuatan salah itu, dan sisa hidupnya itu diisi dengan kebaikan-kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, menganiaya diri sendiri, mereka akan ingat kepada Allah, lalu memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka itu. Dan siapa lagi dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Stop sampai di situ. Sedangkan mereka mengetahuinya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka puasa Ramadan 1 bulan penuh telah melatih kita untuk lebih intensif melakukan amal ibadah, mulai dari yang difardukan hingga pada amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Muara dari Ramadan adalah menggondol derajat muttaqin. Orang bertakwa memiliki perisai diri yang kokoh. Dia tidak akan mengulangi lagi kesalahan dan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Mereka tidak akan korupsi lagi, tidak akan jahat lagi, tidak akan menjual negeri ini lagi, menyimpang dan berbuat kemungkaran lagi, meskipun ada peluang-peluang di hadapan matanya. Manakala menjadi pemimpin dan elit negeri ini, mereka akan jujur dan amanah, serta berkomitmen kuat untuk menyejahterakan rakyat dan membangun negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka jika puasa ini diproyeksikan untuk membentuk perangai serba utama seperti itu, maka Syamul Ramadan akan menjadi mi'rajnya rohaniyah kita. Proses naik tangga spiritual ke puncak tertinggi selaku insan yang muttaqin menuju terwujudnya keadaban utama dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan kemanusiaan universal. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebaliknya, jangan ada paradoks perilaku pasca puasa dan Idul Fitri ini, yakni berbuat hal-hal yang berlawanan dengan perintah Allah dan Nabi. Jika masih berbuat keburukan, maka puasa yang dilakukan sebulan penuh itu mungkin hanya puasa rukun tanpa isi dan fungsi. Manusia yang keluar dari madrasah Ramadan harus bertaubat, taubatan nasuha, bertekad untuk tidak kembali lagi ke titik nol atau bermaksiat lagi. Dosa-dosa serta kejahatan dilakukan melalui media sosial, apakah itu berupa ujaran-ujaran kebencian, menyebar berita hoax, memecah belah umat, harus segera dihentikan sama sekali. Bahkan masyarakat kita saat ini tengah diancam oleh ganasnya narkoba, miras, kejahatan seksual, termasuk pengaruh buruk teknologi elektronik yang menjadi beban berat bangsa ini. Di sisi lain, kita juga menyaksikan sebagian orang dengan mudah melenyapkan nyawa sesama, seolah harga manusia begitu murah. Ruang publik serba bebas, sehingga atas nama demokrasi dan hak asasi manusia tidak sedikit yang berbuat sekendaknya dan melanggar norma-norma etik, moral, dan agama. Dunia anak-anak dan perempuan tidak bebas dari ancaman sosial. Padahal anak adalah permata hati keluarga, tunas generasi yang akan menentukan nasib bangsa ke depan. Perempuan merupakan pilar penting bangsa yang semestinya memperoleh perlakuan adil dan bermartabat. Demikian dunia politik kita juga tak jarang kita saksikan begitu keras. Menebarkan konflik, berbagai transaksi curang yang melanggar norma agama, melanggar norma hukum, dibingkai oleh moral dan agama.
malah menjadi serba boleh hingga menghalalkan segala cara hanya demi sebuah kekuasaan, sebuah kursi. Maka setelah 1 bulan kita dididik untuk menjadi insan yang muttaqin, yang memiliki kepribadian utama yang tercermin dari butiran-butiran ajaran Islam itu. Semua bentuk kemungkaran yang tersebut harus sudah dihilangkan dan segera diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik atau amalan saleh. Iringi kesalahan dengan amalan saleh. Itulah petunjuk dari pesan penting Ramadan yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Pesan yang ketiga adalah senantiasa berakhlak yang mulia dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Akhlak adalah yang pertama. Ajaran Islam, keimanan dan ketakwaan haruslah membuahkan akhlak yang mulia. Dalam sebuah riwayat dikisahkan ketika sahabat bertanya kepada baginda Nabi tentang siapakah mukmin yang paling baik. Wan atau an Ibnu Umar, qila ya Rasulullah, ayyul mu'minu afdal? Siapa di antara mukmin yang paling utama, yang paling bagus ya Rasulullah? Qala ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Di dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, kata Rasul, adalah yang paling baik akhlaknya. Kata Rasul, bukan kata presiden, bukan kata gubernur, tapi kata Rasul. Yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itulah yang paling mulia. Maka lulusan madrasah Ramadan adalah pribadi bertakwa dengan karakter yang mulia, dihiasi dengan kemuliaan akhlak. Orang bertakwa akan selalu berusaha berperilaku benar, berlaku jujur, adil, terpercaya, dan melakukan segala kebaikan dan kearifan untuk dirinya, keluarga, masyarakat, dan umat manusia keseluruhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Islam mengajarkan adil, ihsan, kasih sayang. Namun para pemeluknya tidak jarang berbuat zalim. Tidak jarang kita saksikan penduduknya atau umat Islam itu yang berbuat keburukan, bahkan melakukan permusuhan, bahkan dengan saudaranya sendiri melakukan permusuhan. Padahal Islam mengajarkan kasih sayang, Islam mengajarkan ta'awun, ukhuwah. Namun pemeluknya berbuat permusuhan dengan sesama insan ciptaan Allah, bahkan dengan sesama muslim. Begitu juga ada orang Islam yang rajin sholatnya, puasanya, ibadah-ibadah sunnahnya secara intensif, tetapi sikap dan tindakannya diwarnai oleh amarah, akhlak yang kasar, buruk kata, kebencian dan permusuhan, bahkan melakukan tindak pidana korupsi. Islam masih sebatas ilmu dan akal, tetapi kurang dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Paradoks beragama seperti itulah yang termasuk beragama yang tidak mencerahkan. Kita baca dalam Al-Quran, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kalau seperti itu cara beragamanya, tidak akan pernah Islam yang kita anut itu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jangankan untuk sekalian alam, untuk diri kita sendiri pun tidak akan pernah menjadi rahmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di era kehidupan yang terbuka seperti sekarang ini, yang salah satunya ditandai peran media sosial secara masif, maka iman dan akhlak mulia adalah benteng kita. Media sosial selain bermanfaat sebagai media interaksi yang cepat dan mudah, pada saat yang sama menjadikan penggunanya seolah bebas komentar apa saja. Sering ketemu ujaran perseteruan, kebencian, permusuhan, saling hujat, dan hoax menjadi hal biasa di media daring itu. Tanpa dilandasi oleh akhlak mulia, medsos bisa mengakibatkan hubungan sosial jadi lebih keras sehingga hilang
apa yang disebut dengan keadaban. Hilang rasa damai dan ketenteraman di dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan pun mulai terasa adanya peluruhan nilai-nilai utama ini. Politik uang hampir merata di seluruh pelosok tanah air. Politik uang. Alasannya sedekah. Tidak mungkin seseorang itu melakukan sedekah demikian spektakulernya dengan angka yang begitu besar kalau tidak demi sebuah kekuasaan, demi sebuah kursi. Mustahil. Apa yang diperingatkan oleh Rasulullah itu dianggap tidak ada. Ar-rasi wal murtasi'ah itu tidak ada. Yang penting kursi. Ustaz, kalau tidak seperti itu tidak terpilih. Tidak ada umat masyarakat yang memilih kita. Maka apa yang dikatakan oleh falsafah Jawa itu? Zaman ini zaman edan. Kalau tidak ikut edan, maka tidak bisa hidup. Masyarakat muslimin. Dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan pun mulai terasa itu. Politik kebencian, ribah, tajasus, provokasi dan menghalalkan segala cara seakan legal dalam kehidupan politik di tubuh bangsa ini. Jika tidak berlebihan, barangkali saat ini sudah berada pada darurat akhlak, darurat moral, tidak hanya darurat narkoba lagi, tapi darurat akhlak. Oleh karena itu sangat diperlukan pencerahan akal dan budi agar kita bisa semua mewujudkan karakter utama sebagai aktualisasi takwa buah dari puasa Ramadan ini. Idul Fitri haruslah kita jadikan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai utama kehidupan. Nilai-nilai akhlak yang mulia. Menghidupkan kembali kasih sayang. Saling menghormati sesama, menjaga persatuan. Sebagaimana yang tadi dihimbau oleh Pak Camat. Dengan senantiasa menerapkan akhlak mulia dan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan berbangsa, maka sesungguhnya kita telah menampilkan cara berislam yang mencerahkan dan memajukan. Bahwa akhlak mulia adalah citra diri setiap muslim. Karena sesungguhnya akhlak yang mulia itu tidak bisa dipisahkan dengan keimanan dan ketakwaan. Ketika setiap muslim di negeri ini sebagai penduduk terbanyak telah menerapkan karakter utama itu dalam hidup dan kehidupannya, sebagai perwujudan iman dan takwa, niscaya Allah akan memberikan anugerahnya kepada bangsa ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Janji Allah. Jika seandainya kalian semua beriman dan bertakwa, akan kami limpahkan kepada negeri itu rahmat, keberkatan. Janji Allah. Janji Allah ini pasti. Tapi ada syarat yang telah diutarakan oleh Allah di awal ayat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kuncinya di situ. Allahu akbar, walillahil hamd. Maka oleh karena itu, untuk menjadi sebuah bangsa yang maju tentunya tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik semata, tapi harus diikuti dengan pembangunan karakter utama. Sebagaimana para pendiri bangsa ini selalu mengingatkan agar selalu memperhatikan keduanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tetap seiring itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tidak hanya badannya saja, tidak hanya fisiknya saja dibangun, tapi jiwanya juga dibangun. Bahkan itu ditempatkan pada urutan yang pertama. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dan itu kita nyanyikan sebagai bangsa Indonesia yang merdeka. Hamba Allah sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Tentunya ini harus kita jaga. Karena mulai ada yang ingin membawa agar agama ini dijauhkan dari proses menata bangsa. Ditarik-tarik ke arah sekularisme. Menjaga agar tetap menjadi negara yang religius adalah pengamalan dari Pancasila. Tentunya
religiusitas yang kita inginkan adalah religiusitas yang mencerahkan dan memajukan. Salah satunya adalah dengan mewujudkan akhlakul karimah, karakter utama dalam kehidupan berbangsa ini. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah, semoga kiranya senantiasa diberi hidayah, sehingga di dalam menghadapi hidup yang semakin sulit ini, kita tetap menjalani dengan benar. Kita berdoa semoga Allah menerima seluruh amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa agar saudara-saudara kita di Palestina dan berbagai belahan dunia yang kondisinya tidak sedang baik-baik saja, tidak sedang menyenangkan, diberi keringanan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar saudara-saudara kita yang sedang sakit atau mendapatkan cobaan berat lain diberi kesabaran dan ketabahan serta segera dibebaskan dari masalah-masalahnya. Kita berdoa agar para pemimpin bangsa ini dan seluruh warga bangsa diberi petunjuk sehingga selalu menjaga tanah air dan bangsa ini dengan nilai-nilai utama, menjadi bangsa yang bermartabat, berkeadilan dan berkemakmuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, sebagai penutup khutbah ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wajma' kalimatul muslimin alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.